Apa yang menjadi keberatan 5 organisasi profesi medis sehingga meminta pemerintah untuk mengevaluasi PTM 100%? Langsung kami bergabung dengan dokter spesialis paru dan juga Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia PDPI, Dr. Erlina Burhan. Selamat siang dok, salam sehat selalu. Selamat siang. Baik dok, ini langsung saja bagaimana evaluasi dari dokter sendiri terkait PTM 100%? Ya baik, terima kasih. Memang persiapan dan juga ketentuan dari 4 kementerian itu kan dibuat pada saat jauh-jauh hari pada kondisi Indonesia yang grafiknya melandai ya. Jadi bisa kita mengerti bahwa kemudian keluar keputusan itu. Tapi saat waktu itu belum ada Omikron. Nah, lalu kemudian pada saat PTM diberlakukan muncullah Omikron ini, kita waktu itu tidak mempertimbangkan kalau lonjakan kasusnya cepat meningkat, dan saat ini karena kondisi peningkatan itu sudah sangat signifikan, makanya kemudian kami dari 5 organisasi profesi meminta kepada pemerintah untuk meninjau kembali pemberlakuan PTM 100% itu. Ya, jadi ini semata-mata karena memang kondisinya dinamis sekali ya. Kalau dulu mungkin kasus kita melandai, grafik kita melandai, tapi sekarang dengan masuknya Omikron kan kasus kita meningkat lagi. Bahkan 2 hari yang lalu kasus baru 3.000-an kasus ya untuk Indonesia. Dan apalagi banyak berita kemudian menyebutkan banyak sekolah yang tutup. Di DKI 43 sekolah tutup dari berbagai tingkatan karena memang ditemukan kasus-kasus terkonfirmasi pada kalangan anak-anak ini sehingga sekolahnya ditutup sementara. Nah, inilah yang kemudian mendasari kami kenapa kami meminta ini ditinjau ulang. Bukan berarti serta-merta ditentukan di stop seluruh Indonesia, tapi mungkin ada peninjauan ulang seperti contohnya DKI ini ya. DKI ini kan kasusnya paling tinggi di Indonesia dan level PPKM-nya juga sudah naik. Kalau PPKM level 2 itu kalau nggak salah kan PTM-nya 50% gitu ya. Jadi itulah kenapa kami ingin sekali bahwa ini ditinjau ulang, terutama pada anak-anak usia 6-11 tahun. Kenapa? 1, Omikron ini sangat mudah menular. Ya, dan memang gejalanya adalah ringan-ringan saja, bahkan tanpa gejala. Tetapi bila mana Omikron ini menginfeksi atau menular kepada kelompok-kelompok yang rentan, diantaranya lansia, kemudian orang dengan komorbid yang tidak terkendali, dan kepada anak-anak, maka gejalanya berpotensi untuk lebih dari ringan atau mungkin bisa menjadi berat. Itulah pertimbangan kami. Jadi kita pencegahan dari awal agar supaya anak-anak kita ini, terutama anak usia 6-11 tahun ini, bisa kita lindungi dari kondisi terpapar dan lebih berat. Nah, Itu Dr. Erlina, kalau melihat kami. dari komentar kementerian sendiri, terutama SKB 4 Menteri, kalau dikaitkan dengan PPKM, sudah disebutkan bahwa PPKM level 2 itu masih 100%, namun PPKM level 3 itu baru 50%, baru kok PPKM level 4 full akhirnya dihilangkan untuk sementara. Nah, apakah pernyataan ini juga menurut Ibu atau menurut dokter perlu dievaluasi kembali, bahwa PPKM level 2 sebaiknya jangan dilakukan PTM terlebih dahulu, begitu? Ya, kita sebetulnya tidak serta-merta mengatakan jangan PTM ya jangan berhenti pembelajaran tatap muka karena kondisinya sangat dinamis. Bisa jadi kemudian dengan kenaikan cakupan vaksinasi Indonesia dan juga perubahan perilaku ke arah yang positif, bisa jadi 2 bulan ke depan dia akan menurun. Tapi pada saat ini, pada saat kondisi Omikron dan juga COVID secara keseluruhan naik lagi, mestinya ada pertimbangan khusus. Walaupun saya tahu SKB 4 Menteri ini digodok sudah demikian lama dan sudah dikatakan sudah sangat-sangat rinci, tetapi mari juga kita melihat kepada kenyataan yang ada.
Ya, Dok, ada satu hal lagi yang dijelaskan kemarin dari wawancara dengan epidemiolog bahwa dari sisi dampak, yaitu tadi dokter sempat menyebutkan soal gejala ringan atau tanpa gejala. Nah, statistik inilah yang menyatakan mengapa kebijakan PTM 100% ini tetap dilanjutkan. Nah, menurut dokter sendiri terkait ini, seperti apa, Dok? Saya setuju karena data-data kita juga di dalam negeri menunjukkan demikian. Di rumah sakit saya juga pasien-pasien Omikron ini tanpa gejala dan gejala ringan-ringan saja. Bahkan belum ada satupun kasus pasien Omikron ini yang memerlukan pemberian oksigen. Artinya apa, memang ringan. Tetapi pasien yang kami rawat adalah orang-orang dewasa. Nah, ini kan kita berjaga-jaga nih karena data luar negeri yang kasusnya sudah sangat banyak, di Amerika itu kasusnya tinggi sekali, itu kasus anaknya juga meningkat dan bahkan kematian pada anak juga tinggi dibandingkan dengan varian lain. Inilah yang mendasari begitu. Memang kita saat ini masih kasusnya sekitar 2000-an Omikron ya. Namun ini fenomena gunung es loh. 2000-an adalah yang terkonfirmasi oleh laboratorium. Tapi kita tahu dia sangat mudah menular. Sudah ada juga penularan dari manusia ke manusia yang di komunitas, bukan lagi hanya dari pelaku perjalanan luar negeri, tapi sudah terjadi penularan di masyarakat. Nah, inilah kami ingin kewaspadaan kita ditingkatkan. Kami bukan meminta PTM di stop, tapi tolong dievaluasi ulang sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini. Dievaluasi ulang itu artinya PPKM level 2 pun sudah sebaiknya tidak dilakukan full 100%, begitu ya, Dok ya? Ya, diantaranya demikian, karena dulu kan aturan PPKM level 2 itu 50% daring begitu ya. Ya. Berarti 50% ya ajuannya, begitu Dok ya, dari dokter. Oke, untuk publik sendiri untuk mengerti soal gejala penderita Omikron. Kalau kita baca dari informasinya kebanyakan seperti flu, batuk, pilek tapi tanpa demam. Tapi mungkin dokter bisa menjelaskan lagi sebenarnya Omikron yang harus kita waspadai gejala-gejalanya selain yang saya sebutkan tadi, apalagi Dok? Ya, jadi ada gejala-gejala yang khas dari Omikron ini, yaitu batuk kering dan nyeri tenggorokan. Nyeri tenggorokan atau gatal di tenggorokan, yang mana pada saat Delta nyeri tenggorokan dan gatal di tenggorokan itu tidak menonjol. Waktu Delta kan yang menonjol adalah demam, sementara Omikron ini yang demam hanya 30%. Ya, jadi mohon hati-hati kalau ada yang batuk, kemudian nyeri tenggorok, gatal tenggorok, dan satu hal lagi adalah gejalanya berupa hidung tersumbat, pilek atau meler, hidungnya berair begitu ya. Dan salah satu yang kita juga pelajari dari Omikron ini, dia replikasinya atau berkembang biak tidak banyak di paru tapi lebih di saluran nafas. Maka itu gejalanya adalah itu tadi, nyeri tenggorok, gatal tenggorok, batuk, pilek, dan juga hidung tersumbat dan meler. Tetapi tidak banyak yang sesak nafas karena perkembangbiakan virus ini di jaringan paru itu tidak banyak. Makanya itu gejalanya tidak berat. Kalau mengenai paru kan berat ya, karena itu ada pneumonia, kemudian pasien menjadi sesak sehingga perlu oksigen. Ya, tetapi jangan kita kemudian terbuai oleh narasi bahwa Omikron ini tanpa gejala dan juga ringan-ringan saja, which is memang pada kondisi saat ini begitu. Tapi tolong diingat bahwa gejala ringan ini bisa menjadi berat kalau itu terjadi pada orang lanjut usia, apalagi kalau kemudian punya komorbid yang tidak terkendali, dan pada anak-anak. Baik, anak-anak, lanjut usia, dan juga komorbid, betul begitu Dok ya. Satu lagi Dok, ini ada anggapan bahwa Omikron ini tidak terdeteksi melalui antigen. Apakah betul Dok? Ya, jadi untuk mengetahui varian Omikron ini memang standarnya adalah pemeriksaan yang kita sebut dengan whole genome sequencing. Ini adalah pemeriksaan di laboratorium yang sophisticated atau canggih, yang juga memerlukan SDM yang terlatih, dan tidak banyak laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan ini. Ya, tetapi untuk mendeteksi probable Omikron itu bisa dengan PCR. PCR yang kitnya lengkap, ada 3 target gen, yaitu terutama harus ada target gen S begitu. Baik,
Dok, berarti kalau misalnya harus dideteksi secara lebih rinci, berarti banyak sekali data Omikron ini yang tidak terdeteksi begitu ya? Mungkin COVID tapi Iya, tidak Pak. terdeteksi Omikron, gitu ya dok? Ya, jadi gini, baik PCR maupun antigen itu mendeteksi secara dia adalah virus penyebar COVID itu bisa. Dan bahkan PCR bisa mendeteksi probable Omikron atau sangat mungkin Omikron, tetapi tentu untuk diagnosis pasti atau gold standar atau standar bakunya adalah dengan pemeriksaan whole genome sequencing yang tidak bisa dilakukan di laboratorium biasa. Tapi PCR bisa menentukan probable Omikron. Baik, Dr. Erlina Burhan, dokter spesialis paru dan juga Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Terima kasih telah bersama kami di seputar Ayu Siang RCTI. Dan sekali lagi, salam sehat selalu. Salam sehat.